Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau kayak gitu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita baca doa dulu ya. Doanya dalam hati ya, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Salsabila. Hadir, Bu. Khairunisa. Khairunisa. Hadir, Bu. Abida. Abida. Dian Kusuma. Dian hadir, Bu. Sila Putri. Sila Putri. Maaf, Bu. Salah hadir, Bu. Hildatun Jannah. Hildatun Jannah. Hazria Sinaga. Hadir, Bu. Novrial Fauzi. Nining Tri Lestari. Hadir, Ibu. Ada lagi yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Melisa ya? Saya, Bu. Melisa belum, Bu. Melisa Fitri. Hadir Melisa, Bu. Fatma hadir? Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua ya anak Ibu. Saya, Bu. Nurin belum, Bu. Saya, Bu. Anita belum, Bu. Oh, belum. Ernita ya sama Nurin? Saya juga, Bu. Ernita, Nurin ya. Ada lagi yang belum? Saya, Bu. Belum. Siapa itu namanya? Ibu lupa. Indah, Bu. Indah. Iya, Bu. Baiklah. Kita mulai pelajarannya ya. Di sini kita belajar tentang bioteknologi. Nampak kan PPT, Bu? Nampak, Bu. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi asal kata dari bio dan teknologi. Bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu karena telah bertahun-tahun menggunakan mikroorganisme atau bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Di bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19 untuk mengendalikan hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Perbandingan bioteknologi konvensional dan modern.
Karakteristik teknik yang digunakan: konvensional fermentasi, modern DNA rekombinan. Karakteristik keterlibatan manusia: konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Modern menggunakan sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Karakteristik contoh hasil: tempe, tape, kecap, asam cuka, yogurt, alkohol. Modern insulin dari bakteri, tomat yang tahan lama. Mikroorganisme mengolah limbah industri. Di bidang kesehatan dan kedokteran manusia telah dapat memproduksi vaksin tertentu dengan bantuan virus. Perkembangan pesat bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1960-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. Dewasa ini manusia telah mampu memanipulasi, mengubah atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Pengubahan ini dilakukan pada tingkat DNA, deoksiribonukleik asid, atau asam deoksiribonukleat, yaitu suatu rantai kimia yang terdapat di dalam inti sel yang mengontrol seluruh aktivitas sel termasuk sifat suatu organisme. Atas dasar itu, definisi bioteknologi sekarang adalah pemanfaatan dan perekayasaan proses bioteknologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Definisi bioteknologi modern karena ada rekayasa proses termasuk rekayasa genetika. Definisi yang pertama mengacu kepada bioteknologi konvensional atau tradisional, di mana manusia hanya menggunakan proses yang terjadi dalam organisme tanpa melakukan manipulasi, seperti dalam pembuatan tape dan tempe. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau proses peragian. Tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Contoh tepung, glukosa, alkohol. Aspergillus saccharomyces, hasil asam cuka atau metanol. Contoh konvensional. Contoh tape, memelihara jamur, ragi, tape atau mikroba pembuat tape pada ketela pohon atau nasi ketan yang dijadikan substrat bagi jamur ragi. Pemeran ketela pohon atau nasi ketan yang telah ditaburi ragi sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ragi. Bioteknologi modern khususnya rekayasa genetika mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Contoh bakteri menghasilkan insulin untuk merekomendasi DNA. DNA dipotong kemudian disambung dengan DNA baru yang membawa sifat unggul. DNA baru hasil penggabungan inilah yang disebut DNA rekombinan. Penerapan bioteknologi sehari-hari. Banyak produk bahan makanan yang proses pembuatannya memanfaatkan kerja mikroba. Misal, tempe, sari kelapa atau kolang-kaling dari air kelapa juga produk bioteknologi konvensional yang pembuatannya dibantu bakteri
Acetobacter hylinum. Ini berupa massa kenyal berwarna putih yang berbentuk dari serabut hemiselulosa yang terbentuk pada permukaan medium cair, tempat hidup bakteri Acetobacter hylinum. Di sini ada gambar pembuatan keju. Anak-anak Ibu bisa perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di PPT cara pembuatan keju. Tidak diperhatikan ya anak Ibu. Mikroorganisme yang menjadi bahan pangan. Mikroorganisme tidak hanya dapat mengubah bahan pangan, tapi justru dapat menjadi bahan pangan untuk itu sendiri. Contoh protein sel tunggal. Istilah protein sel tunggal digunakan untuk menyatakan protein mikroorganisme untuk membedakan dengan protein yang berasal dari hewan dan tumbuhan. PST mengacu kepada sel mikroorganisme yang dikeringkan seperti bakteri, alga, dan jamur yang sebelumnya ditumbuhkan di dalam sistem biakan yang skala besar. Meskipun mikroorganisme ini ditumbuhkan untuk menghasilkan protein, tetapi juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan senyawa nitrogen, bukan protein seperti asam nukleat. Produksi PST pertama yang memberikan harapan berasal dari Jerman, diperoleh dengan jalan menumbuhkan di dalam medium molase dan garam amonium. Hasil proses dikonsumsi oleh manusia sebagai pengganti protein. Limbah pabrik bubur kayu berupa sulfit juga telah digunakan sebagai bahan baku dengan memanfaatkan kamir utilia untuk menghasilkan protein bagi manusia dan hewan. Produk bioteknologi modern. Produk bioteknologi modern antara lain berupa makhluk hidup transgenik, yaitu makhluk hidup yang telah diubah sifatnya sehingga memiliki keunggulan tertentu. Contohnya, bakteri yang mampu menambang tembaga, bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar, bakteri yang mampu mengubah bahan pencemar menjadi bahan lain yang tidak berbahaya. Jagung yang memiliki kadar protein tinggi dan jeruk yang tahan penyakit busuk akar, tomat yang tahan lama, kapas yang tahan lama, beras dengan kandungan vitamin A tinggi, bunga anggrek yang dapat berpendar. Dampak penerapan bioteknologi bidang sosial ekonomi. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Bila tidak diatur menggunakannya, hal ini akan menggusur peternak kecil. Bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, lagi jeruk, tembakau, coklat, kopi, gula, kelapa, vanili, ginseng, dan ovonium akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Keadaan ini akan menyingkirkan tanaman aslinya dunia ketika sebagai penghasil tanaman-tanaman tadi akan menderita kerugian besar. Pelepasan makhluk
transgenik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang bisa lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai dengan kebutuhan dinamika populasi, melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu. Bila tidak dilakukan secara bijaksana, perubahan drastis ini berpeluang menimbulkan bahaya yang besar. Dampak di bidang kesehatan. Penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Tomat diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam kalau gen babi disisipkan ke dalam buah semangka? Penerapan hak paten pada organisme hasil rekayasa merupakan pemberian hak pribadi atas organisme. Hal ini bertentangan dengan banyak nilai-nilai budaya yang menghargai nilai intrinsik makhluk hidup. Baiklah, dari paparan materi yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu, sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak Ibu ya. Tadi yang namanya belum Ibu panggil, nanti bisa Ibu kirim link absennya ya. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ibu panggil aja ya namanya. Ibu tunjuk aja langsung ya. Wilda, ada Wilda? Ada Wilda? Ada Sheila Putri? Ada, Bu. Nah, Ibu akan bertanya kepada Sheila Putri. Pertanyaannya, manakah yang termasuk produk dari bioteknologi konvensional? Yang pertama, zat glutamat, yang B, kultur jaringan, yang C, autoklav, yang D, cloning, yang E, hibridoma. Baik, Bu. Jadi yang termasuk produk dari bioteknologi konvensional itu jawabannya A, zat glutamat, Bu. Ya, bagus. Zat glutamat ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Khairun Nisa. Ada Khairun Nisa? Ya, Bu. Ini hujan, Bu. Nggak kalah kedengaran suara Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Ibu akan bertanya kepada Khairun Nisa ya. Ya, Bu. Pertanyaannya, proses manakah yang terjadi di dalam bencana fermentasi sehingga terbentuk zat antibiotik penisilin? A. Terjadinya reaksi kimia antara zat makanan dan jamur penicillium sehingga terbentuk zat penisilin.
Yang B, zat antibiotik penisilin perlu ditambahkan dalam becana sehingga dapat merangsang jamur untuk memproduksi antibiotik. Yang C, jamur penicillium tumbuh subur dalam becana fermentasi sehingga dapat menghasilkan penisilin. Yang D, bakteri-bakteri tertentu tumbuh subur dalam becana fermentasi sehingga menghasilkan penisilin. Yang E, udara dalam becana fermentasi menyebabkan makanan dalam becana tersebut teroksidasi dan membentuk penisilin. Jawabannya? C, Bu. Jamur penicillium tumbuh subur dalam bejana fermentasi sehingga dapat menghasilkan penisilin, Bu. Nah, ya, jawabannya sangat bagus ya, Khairunisa. Terima kasih pada Khairunisa. Nah, jadi kepada anak-anak ibu yang lain yang tadi kurang kedengaran atau gimana, nanti bisa ibu sampaikan melalui WA ya. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Sehat-sehat ya anak ibu. Baiklah, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama anakku.